hukum asal mengucapkan selamat Natal kepada non-muslim itu haram. Hukum asalnya haram, kecuali dalam keadaan darurat. Kalau keadaan darurat terpaksa, itu pun harus notoati bahwa kita niat mengucapkan selamat lahirnya Nabi Isa alaihissalam, bukan lahirnya Yesus Kristus. Kita juga harus mengendalikan hati, tidak ada simpati terhadap akidah itu. Pada orangnya harus baik. Iyalah, ini kita tetangga kita ini juga banyak yang non muslim kan, baik, orangnya baik, tapi harus ada batas. Lakum dinukum waliyadin itu harus jelas. Hukum aslinya, hukum asalnya haram. Ini dunia, ulama dunia. Bahkan ulama yang kemarin mengucapkan selamat itu dulu juga mengatakan haram loh. Tapi kalau terpaksa dia menjadi tokoh tertentu kemudian harus mengucapkan selamat, misalnya, atau penyiar radio, penyiar TV, atau apapun, kalau keadaan terpaksa, tahu hati, saya mengucapkan selamat kepada Nabi Isa alaihissalam, bukan Tuhan Yesus. Satu. Yang kedua, saya tetap menjaga berkeyakinan bahwa agama yang benar hanyalah Islam. Syukur kalau bisa tambah doa, moga-moga mereka mendapatkan petunjuk. Oh, bagus itu. Selama akidah Anda tetap terjaga, maka bisa saja mau ucapkan greeting selamat Natal, boleh saja. Karena akidah Anda, bahkan kalau saya mau berkata selamat Natal, itu di Quran ada selamat Natal. Yang pertama mengucapkan selamat Natal itu Isa alaihissalam. Di Quran dikatakan waktu dia lahir, wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam sejahtera bagiku pada hari kelahiranku. Itu selamat Natal. Kita tidak, tapi kita tetap percaya bahwa dalam akidah Isa adalah bukan anak Allah, dia adalah Rasul. Kita bergembira dengan kegembiraan mereka, tetapi tidak mengganggu akidah kita. Itu boleh. Saya senang hadir di dalam satu masjid di sini pada hari-hari tertentu, ada orang-orang Buddha, orang-orang, kita hidup damai. Lakum dinukum waliyadin. Ya, saya kira itu, jadi saya tidak sependapat itu yang melarang. Terlalu sempit pikirannya. Dan lucunya apa? Sekarang itu kan bentuk pohon Natal itu tidak harus berbentuk pohon cemara. Bentuknya pohon cemara tapi bisa dibuat dari banyak hal. Dulu ketika pohon cemara itu diidentikan dengan Natalan, ada orang mengatakan menanam pohon cemara itu haram karena lambangnya Natal. Sehingga kemudian saya berpikir, sejak kapan pohon itu punya agama? Lah, sekarang muncul lagi. Kemarin saya di tag sebuah akun, orang membuat pohon Natal dengan dari buah pete. Saya kemarin guyonan sama Deddy Corbuzier, ini sebentar lagi akan ada orang mengatakan pete itu haram karena dijadikan lambang Natal. Sehingga kemudian nalar kita itu jadi tidak waras hanya gara-gara persoalan ini. Mau dibahas dari dulu sampai sekarang, ini pasti akan ada dua pendapat, dua pandangan, dan sifatnya adalah khilafiyah. Ada yang boleh, ada yang tidak. Ini mau ditinjau dari sudut manapun, sampai kapanpun, pasti akan ada dua pendapat ini. Ada ulama yang mengatakan boleh, ada ulama yang mengatakan tidak boleh. Bagaimana dengan pendapat Gus Miftah? Sebenarnya ini pernah saya buat konten dengan Deddy Corbuzier di akun YouTube-nya Deddy Corbuzier mengenai hukum mengucapkan selamat Natal. Saya akan sampaikan apa yang kemudian terjadi di kampung saya dan di pondok saya. Tetangga terdekat saya, namanya Pak Debagio, itu adalah orang Katolik. Saya Muslim sejati, beliau Katolik sejati. Setiap Idul Fitri datang maupun Idul Adha, orang yang pertama kali datang ke pondok saya dengan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri adalah Pak Debagio. Bukan jamaah saya yang ribuan itu, bukan jamaah rutin pengajian malam minggu pahing di pondok yang sekian ribu orang. Mereka tidak.
Mereka datang hari kedua, ketiga, keempat, sampai hari ketujuh. Karena saya open house biasanya 7 hari. Setiap Idul Fitri datang, orang yang pertama kali mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri itu bukan jamaah saya yang ribuan itu. Karena mereka biasanya datang di open house dari hari kedua sampai hari ketujuh. Yang ribuan setiap kali datang ke pondok. Tapi yang pertama kali mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri adalah tetangga saya yang Katolik, namanya Pak Adi Bagio, beserta anggota keluarganya. Pasti setiap tahun mereka yang pertama kali datang. Kenapa? Karena tetangga terdekat saya. Apakah sampai di situ? Tidak. Setiap malam minggu pahing ketika saya pengajian, tetangga saya Nasrani ini membantu saya untuk parkir bis, mengatur kendaraan, bahkan bantu konsumsi masak untuk jamaah. Maka kemudian ketika datang Hari Raya Natal, tetangga saya terdekat adalah seorang Katolik. Apakah saya hanya akan diam? Tentunya tidak. Saya akan datang kepada mereka dan akan saya ucapkan selamat kepada mereka. Ini saya sampaikan bukan sebagai fatwa, tetapi apa yang saya lakukan. Saya tidak memfatwakan ini kepada jamaah, tetapi ini yang saya lakukan. Artinya bagi saya maafi musyilah, nggak ada masalah. Kalau kemudian orang mengatakan Miftah kafir gara-gara mengucapkan selamat Hari Raya Natal, saya bilang orang yang 70 tahun kafir mengucapkan la ilaha illallah sekali, kekafirannya terbakar sehingga dia menjadi seorang muslim. Masa ya saya tiap hari tahlil, tiap hari membaca la ilaha illallah, tiap hari saya bersyahadat, tiap hari saya mengajak orang-orang untuk memandangkan kalimat tauhid la ilaha illallah, hanya gara-gara itu saya menjadi kafir. Saya pikir tidak semudah itu, Ferguson. Mengucapkan hari Natal ada beberapa hal. Pertama, kalau sampai mengucapkan Natal terus jadi orang Kristen enggak? Begitu nulis selamat hari Natal, duh kok Kristen aku? Tanda apa? Oke, ini upamanya Pak Dubes mantu, terus ada resepsinya, panjenengan sampean diundang beliau untuk hadir ke resepsinya. Itu sampean harus setuju nggak sama menantunya? Kok itu atau menantunya bu yang sana misalnya gitu? Harus setuju nggak? Meskipun nggak setuju kan tetap datang. Bahwa dia punya menantu siapa kan urusan beliau. Kita hormati beliau mantu. Bahwa mantunya Anda nggak cocok, ya nggak masalah, kan gitu. Jadi kalau Anda mengucapkan Natal, apakah Anda harus setuju isinya Natal? Bisa karep-karepmu, gitu. Pokoknya Anda duwe gawe, saya ngombiongi, saya ingin bersopan santun sama Anda, perkara muatannya itu urusanmu, kan begitu, betul nggak? 2. Nomor 3, hubungannya Natal sama akidah Kristen itu apa? Apa hubungannya? Natal itu kan ulang tahun Nabi Isa toh. Apakah kalau Anda mengucapkan Natal berarti Anda setuju bahwa Tuhan kok ulang tahun itu? Apa Anda terus kayak gitu kan enggak? Itu kan tidak ada hubungannya, itu kan budaya, ulang tahun kan budaya, ibadah muamalah, betul enggak? Itu ibadah muamalah, bukan ibadah mardhah. Loh, mereka sendiri tidak mengatakan itu teologi kok, itu budaya kok. Christmas itu budaya, bahkan industri kok, kan begitu. Jadi ya gimana, ya enggak apa-apa bu, ya enggak apa-apa mengucapkan